Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Nah, there we go. Nah, ini tentang power amplifiers. Kita sudah belajar tentang amplifier secara umum di bab 45 dan kemudian 78 ya, yaitu yang berbasis BJT, transistor, kemudian satunya lagi FET. Ya, kita sudah belajar semua sewaktu belajar rangkaian elektronika pertama. Terus apa bedanya dengan power amplifier ini? Sebenarnya sama, ya. Jadi yang membedakan adalah tentunya powernya. Sehingga kalau di sana secara umum, ya kita bicara secara umum di rangkaian elektronika 1, di sini kita bicara lebih ke arah tinjauan powernya, pemanfaatan power. Jadi kaitannya pasti adalah pemikiran tentang efisiensi power, penggunaan power. Nah, ya kalau di sana kan kita nggak care dengan yang kita diskusikan di rangkaian elektronika pertama adalah biasanya gain atau mungkin bagaimana terjadinya efek filtering karena adanya kapasitor, resistor sehingga ada band pass, high pass filter dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara aspek efisiensi penggunaan energi di dalam amplifier tersebut. Ya, saya coba. Jadi di sini kalau saya mungkin pakai ini saja ya, langsung tulisannya. Jadi concern di sini adalah tentang efisiensi power ya, atau energi ya, atau energi consumption. Nah, kalau saya pakai bahasa Inggris, energi konsumsi energi. Maaf, sering terbalik-balik. Oke. Nah, di sini saya hanya ambil dari apa yang ada di buku saja. Ya, ceplok di sini saya ini kan. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita mendiskusikan kalau di awal kita selalu amplifier dalam bentuk amplifying signal. Ya, kalau di rangkaian elektronika yang 1. Nah, di sini ada kata large signal or power amplifier. Nah, kita akan bicara tentang wattage-nya, penggunaan daya di situ, efisiensinya, dan seterusnya. Ya, coba saya jelaskan di sini. Ini saya sediakan kertas kosong atau slide kosong. Coba saya gambarkan ya. Jadi dalam sistem elektronik, kalau kita melihat dari awal, amplifier itu apa sih? Kita ingin menguatkan suatu signal yang sangat lemah. Ya. Signal yang sangat lemah biasanya berasal dari source yang sangat lemah ya, tegangannya rendah, dan kemudian sewaktu kita tap, misalnya kalau kita bisa tap dengan perangkat elektronik kita deteksi, itu begitu dideteksi langsung drop. Artinya apa? Sumber mana? Oh, there we go. Jadi kalau kita selalu memodelkan ya, sumber signal itu selalu kita gambarkan sebagai sumber tegangan saja, bisa sumber arus, bisa begini ya, VI ya, terlalu kecil kali ya. Nah, kalau kita modelkan tidak bisa hanya berupa suatu sumber tegangan saja, tapi kita harus memodelkan bahwa sumber tegangan tersebut internalnya pasti ada suatu resistan dalam yang kita sebut sebagai R sumber outputnya ya, betul kan? Nah,
Umumnya untuk sumber-sumber yang sangat lemah, di samping VI-nya sangat kecil, RSO-nya ini besar. Sehingga sewaktu kita tap atau istilahnya kita detect dengan perangkat kita, biasanya langsung drop tegangannya. Ya. Nah, ini suatu tanggung jawab dari desainer agar kita tetap bisa mendetek signal VI ini masuk ke dalam pickup amplifier kita. Yang kita sebut ya, kalau pickup amplifier itu kita sebut pickup M, sering kita sebut sebagai preamp ya. Yang paling awal. Jadi di sini supaya kita kan ingin tegangan ini yang kita detect ini di sini. Dari VI ya menjadi Vin. Nah, supaya berbeda. Vin di sini. Supaya Vin itu kita akan menghendaki Vin itu tetap sama dengan VI, memang sesuai dengan sumbernya ya. Berubah ya sedikit saja. Syaratnya apa? Syaratnya pastikan kita punya yang namanya Z-in ya di dalam ini. Kalau ini adalah bagian dari preamp-nya, maka di sini harus ada Z-in-nya pasti. Di mana Z-in ini dari preamp ini, kalau ingin Anda ini kan Z-in 1 itu preamp. Itu harus sebaiknya adalah harus lebih besar daripada RS ini. Ya, kalau ada pertanyaan, tolong saya di-interrupt ya, biar kita ini. Jadi rumusnya kan, kalau saya tulis di bawahnya sini. Vin itu pada prinsipnya adalah sama dengan, sederhana aja, adalah Zin dibagi Zin plus RSO, VI. Jadi kita akan dapat mempick up seluruh VI-nya ini sebagai Vin jika Zin-nya itu jauh lebih besar daripada RSO kan, sehingga term ini, suku rasio ini menjadi satu. Ya, jadi itu persyaratan utama dari preamp biasanya dikehendaki supaya ZE-nya tuh tinggi ya. Ya. Syarat kemudian bahwa preamp itu apa? Yang sudah Anda pelajari, banyak Anda pelajari di rangkaian elektronika 1 adalah AV. Ya. AV yang cukup tinggi. Ya. Nah, AV yang cukup tinggi ini biasanya ada konsekuensi, biasanya kemudian akan ada feedback, ya, karena parasitik komponen di dalam device elektronik kita. Ya, itu kita tidak diskusikan, nanti kita diskusikan dalam beberapa kelas ke depan ya. Apa itu feedback? Oke, ini ada AV di sini. AV-nya cukup tinggi ya, biasanya saya sebut aja tinggi ya, high ya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang AV tinggi, berarti di sini di keluaran preamp ini ya, dalam keluaran preamp ini pasti ada, kita modelkan pasti ada suatu sumber ya, transformasi baru yang kita sebut sebagai VO, V output yang pertama keluaran dari ini. Sifatnya apa? Pasti kita ada resisten dalam kan. Efek dari apa namanya, karakteristik transistor yang sudah Anda pelajari. Kemudian ada di FET juga pasti ada namanya RO, itu selalu ada ya. Dan apa itu RO? Anda sudah belajar ya dari karakteristik transistor. Nah, RO di sini karena dia biasanya adalah
gain-nya tinggi, gain voltage-nya tinggi, kemampuan kapabilitas current-nya biasanya rendah. Nah, kapabilitas current yang rendah ini menyebabkan akan diwujudkan dalam bentuk RO yang tinggi. Jadi RO-nya ini high juga. AV-nya high, di sini high. Ya. Oke. Nah, kemudian ini saya membaginya menjadi 3 bagian saja. Saya gambarkan agak jauh aja di sini. Di terakhir di sini nanti di tengah saya gambarkan kita mungkin masih butuh apa namanya amplifikasi lagi, butuh ini kan beberapa stage ya biasanya AV, kita masih butuh beberapa stage lagi yang kita sebut di sini di tengah ini saya sebut sebagai driver amplifier ya. Driver amplifier seperti preamp ya, pasti kaitannya di sini ya. Pasti ada set in-nya 2 ya, set in yang kedua pasti ya. Di sini juga ada V02. Betul kan? Pasti juga ada RO2. Hanya di sini kita tidak hanya berpikir untuk AV. Ini AV pertama ya. AV2 yang tinggi saja, tapi kita mulai berpikir tentang apa? AI, penguatan arus. Karena kita ingat bahwa power itu tidak diwujudkan dalam V saja. Kalau V itu signal, ya signal itu tidak perlu harus berdaya yang luar biasa besar. Sehingga kalau kita sudah harus menggerakkan sesuatu seperti speaker, menggerakkan apa, monitor dan lain sebagainya, itu kita perlu power atau energi nantinya ya. Nah, P ini sendiri Anda sudah belajar adalah V kali I ya. Jadi kita tidak melulu hanya AV saja, tapi kita juga perlu apa di sini? AI ya. Nah, kepanahnya gini. Oke. Ini juga kita perlu high misalnya. Tapi nggak perlu high di sini. Yang high justru nanti di belakang sini ya. Ya, saya tulis saja ada AI ya. Nah, di sini yang kita sebut sebagai final amplifier. Ini secara teori ya. Kadang-kadang preamp langsung final amplifier juga bisa untuk amplifier sederhana ya. Tapi kita mencoba memecahnya menjadi secara sistematika teori, kita pecah menjadi 3 ya. Jadi Anda nggak usah terlalu ini sekali. Ini set in 3. Ini merendah ya, getting lower. Karena kemampuan driver pasti arusnya semakin gede sehingga RO-nya merendah. Sehingga set in di sini pun kita tidak terlalu tinggi. Yang penting efektif ya. Tidak ada atenuasi signal di baik voltage maupun current ya. Dalam desainnya seperti itu. Nah, di sini ini final M-nya itu ujungnya di sini. Kita sudah mulai concern di sini RO pasti harus low. Karena kita akan berhadapan dengan resistansi yang low. Karena resistan low itu artinya load-nya tinggi. Ya kan? Jangan dibalik ya. Jadi yang namanya load tinggi itu jika dia menyebabkan current yang tinggi. Jadi resistan rendah itu load-nya adalah tinggi. Orang sering terbalik kalau Anda memasang resistan dengan ohmik tinggi itu load-nya tinggi, padahal terbalik ya. Nah, ini RL, pasti akan muncul IL ya. Semakin tinggi IL-nya diakibatkan oleh RL yang semakin rendah.
Sehingga supaya efisien pemakaian energi, jangan hanya panas energinya itu tersimpan di disipasi di transistor akhirnya, maka RO-nya harus rendah. Memang rendah biasanya karena dia low. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi di sini ini final, ya final biasanya final structure ya, circuit atau structure. Nanti Anda akan dalam beberapa slide kemudian, yang entah sekarang entah minggu depan ya, kita akan mendiskusikan bagaimana kita menstrukturkan transistor ya, bisa FET bisa transistor ya, supaya kita bisa efisien dalam penggunaan powernya ya. Ini ke sana pasti ya nyambung. Di inti diskusinya di sini adalah bagaimana, jadi kita kalau power amplifier kita akan mendiskusikan di sini saja. Inilah namanya power amplifier. Jadi apa tadi, efisiensi, istilahnya apa saya? Konsumsi energi. Efisiensi konsumsi energi. Apa itu? Karena kita akan melakukan konversi ya. Jadi di sini ya. Konversi dari apa? DC supply. Ya, amplifier Anda itu kan disupply oleh DC power. Anda bisa mengatakan, loh Pak, amplifier saya itu disupply oleh AC PLN. Iya, tapi Anda convert dulu semuanya menjadi DC, karena DC supply-nya ini yang akan langsung digunakan untuk amplifier Anda, bukan AC PLN yang Anda gunakan. Ya, harus Anda konversi. Jadi kita diskusi tentang konsumsi energi di sini untuk final amplifier Anda itu berbasis kepada konversi dari DC supply ke AC output ya. AC signal ya di sini mungkin ya. Ya. AC output signal. Ya, jadi nantinya DC-nya berapa yang dikonsumsi, AC-nya berapa. Selisih di antara keduanya apa? AC output minus DC input, ya kan? Itu sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Disipasinya mungkin, Pak. Ya, disipasi. Thank you. Disipasi final transistor. Dikasih S ya, karena tidak hanya satu transistor, tergantung dari strukturnya. Kalau push-pull berarti paling tidak 2. Jadi biasanya di sana ada pendingin. Kalau di depan preamp nggak perlu pendingin ya. Yang biasanya bukan biasanya, seharusnya ada pendingin adalah yang di belakang. Oke, semoga clear. Nah, saya akan lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Pak, mau nanya sebentar, Pak. Ya, silakan. Itu berarti buat yang di bagian kanan, yang di lotnya itu udah masuk ke AC atau masih harus dikonversi? Apa dia itu masih dalam DC, Pak, yang bagian lot itu? Di final end. RL itu signal. Kalau kita signal itu selalu kita pertimbangkan dia adalah AC ya. Ya. Seperti misalnya Anda berurusan dengan RF di ujung antena sana ya.
final kita kan biasanya akan berhadapan dengan matching impedance ke antena misalnya ya. Itu sudah AC semua pasti. Signal kan? Iya. Kecuali kita nanti power amplifier untuk misalnya inverter. Nanti kita diskusi yang lain lagi. Ini konteksnya masih signal dalam bentuk AC ya. Nanti kan kita bisa DC ke DC. Nah, kebetulan kita tidak diskusi dalam buku ini. Tapi bisa saja nanti kita diskusi ini ya. Misalnya membuat inverter bagaimana, itu kan kelas B kalau nggak salah ya. Tapi kita batasi di sini adalah amplifier Anda itu mengambil energi dari supply, kemudian mengkonversinya menjadi suatu amplified signal. Nah, amplified signalnya itu berapa? Ya. Kemudian dibandingkan dengan DC inputnya sebagai efisiensi. Nah, selisihnya pasti di finalnya saja. Panasnya di sana, ya. Karena itu kenapa kok di transistor? Ya, karena di situ transistor itu akan melakukan namanya kompensasi drop voltage ya. Saya tulis di sini ya. Ya kan, kalau signal itu kan berubah-ubah voltage-nya ya. Sehingga kadang-kadang voltage-nya tinggi di RL, rendah di transistornya. Kadang-kadang rendah di RL, tinggi di transistornya. Dan transistor kan kelewatan arus terus, sehingga apa? Dia ada drop tegangan yang berbagi dengan bebannya. Nah, sebagian daya ada di beban, sebagian daya pasti jatuh di transistornya. Ya, namanya kompensasi. Jadi si transistor ini melakukan kompensasi daya ya. Saya mungkin istilah saya salah ya. Tapi paling tidak dia jumlahan dari power yang keluar di RL dan transistor itu adalah sama dengan inputnya. Saya lanjut ya. Baik Pak, makasih. Oke, kalau kelas, nanti kita akan bicara kelas yang paling paling awal, jadi kita sebut tradisional, dan kita ajarkan pada saat Anda belajar pertama kali rangkaian elektronik adalah kelas A. Ya. Kemudian orang sudah mulai berpikir tentang efisiensi dan sebagainya. Kemudian ada pilihan lain, yaitu kelas B. Oke. Kemudian ada kelas AB, ada kelas C yang sering digunakan untuk teknologi RF untuk amplitude modulation ya. Kemudian kelas D yang sering digunakan untuk digital signal. Ya, digital signal termasuk untuk inverter, untuk PWM dan sebagainya. Kita akan mendiskusikan sampai kelas D, meskipun nanti diskusinya ya tidak terlalu dalam ya, karena waktu kita hanya 2 SKS. Sehingga yang penting Anda tahu, setelah itu siap untuk memperdalam. Ya. Semoga introduksi saya cukup clear, sehingga kita sekarang berbicara di bagian akhir dari sistem amplifier. Jadi sudah saya ceritakan di awal, meskipun di sini saya tulis, jadi kita bicara tentang amplifier efisiensi. Jadi yang paling rendah tentunya adalah A ya. Yang paling tinggi adalah D, 90%. Jadi inverter, itu alasan kenapa power supply atau inverter itu tidak panas ya, karena dia hanya 10% aja disipasi panas. Bahkan biasanya bisa lebih tinggi kalau desainnya bagus, itu efisiensinya bisa lebih tinggi daripada 90%. Nah, kita akan bicara dulu dalam, semoga saya bisa sampai ke B ya, dari A ke B baru ke AB. A ini
kita sudah belajar di rangkaian elektronika yang satu. Ya, keuntungannya apa di sini? Pasti kita lihat advantage-nya. Dia adalah sangat linear, relatif linear. Nggak ada yang pure linear, nggak ada ya. Murni linear itu nggak ada, pasti ada non-linearitasnya ada. Tapi di antara seluruh kelas ini yang paling linear adalah kelas A. Ya. Nah, disadvantage-nya apa? Disadd ya. Tadi sudah saya katakan disadd-nya adalah efisiensi penggunaan energinya atau efisiensi konversi dari DC ke signalnya itu paling rendah. Ya. Ini kalau kita sebutkan di sini 25% to 50%. Sebenarnya ini rangkaiannya berbeda. Ini ada rangkaian yang sangat tradisional yang kita pelajari di rangkaian elektronika 1 dan ini yang relatif advance. Nah, 25% dan 50% itu dalam kondisi maksimum sewaktu kita menganalisisnya. Jadi ada kemungkinan efisiensinya adalah 0%. Yaitu kalau nggak ada signal, tapi amplifier tersebut sudah on. Kenapa 0%? Karena sewaktu sudah on itu, Anda sebenarnya membuang energi di biasnya. Ya kan? Biasnya kan jalan terus. Ada arus arus tetapnya untuk menyangga sewaktu Anda memasukkan signal. Betul kan? Itulah yang kita sebut kondisi bias. Nah, kalau tidak ada signal yang ditumpangkan, ibarat bis, Anda punya perusahaan bis, Anda menjalankan bis Jakarta-Bandung, ya, bis jalan tapi tidak ada penumpangnya. Apa yang terjadi? Efisiensinya 0 berarti, karena ya hampir meskipun kita mengeluarkan bensin, kita mengeluarkan segala resource termasuk sopir dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa karena tidak ada penumpang yang naik. Nah, kalau penumpangnya penuh, energi yang dibuang ternyata lebih besar daripada perpindahan orang dari Jakarta ke Bandung misalnya dalam bis itu. Ya, jadi semakin menurun jumlah penumpangnya, artinya signalnya semakin berkurang di dalam amplifier itu, artinya pemanfaatan energinya menjadi semakin menurun. Semoga clear ya. Oke, saya nggak akan diskusikan yang lain-lain, karena ini saya hanya pembanding saja di sini. Kita akan langsung masuk ke kelas A. Nah, kelas A ini Anda tahu di sini sudah ada biasnya ya, nilai bias, di mana meskipun tidak ada signalnya pun, ya biasnya sudah ada di tengah sini, arusnya sudah ada. Sehingga ini kalau di sini adalah V, kita V bias ya, V bias. Sorry, mungkin kalau saya VB bukan base ya, tapi bias. VB ini supaya kita kan sudah belajar sewaktu di rangkaian elektronika pertama ya. Kalau kita dalam load line, Anda tahu load line kan? Kita menempatkan operating point, titik tengah Q point itu selalu di tengah. Ya. Saya mungkin ini ada gambar output karakteristik transistor ya. Ya, ini aja. Kita selalu menempatkan Q point, ini output karakteristik ini ya. Anda tahu kan yang saya maksudkan output karakteristik? FET maupun transistor, di sini adalah VE.
VEC di sini apa ini? Di sini IC kan, output berarti. Kita selalu taruhkan di tengah. Kenapa? Kenapa di tengah? Kenapa nggak di pojok? Kenapa nggak di pojok atas sini? Kenapa nggak di sini? Anda tahu kan alasannya? Halo? Afka? Oh, muncul Afka tadi namanya. Kira-kira tahu nggak? Saya tidak tahu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Yang lain ada yang tahu nggak? Jadi ibaratnya kalau Anda, misalnya Anda seorang penari, saya kasih ruangan di sini, suatu panggung, Anda akan menari padahal Anda termasuk penari yang atraktif, gerak kanan, kiri, depan, belakang, ya nggak usah atas bawah ya. Anda akan memposisikan diri di mana? Di pojok sini, pojok sini, pojok sini, atau pojok sini? Atau di mana? Atau di sini? Di tengah sih Pak, biar nggak jatuh. Pasti di tengah. Kalau di sini Anda goyang sini, jatuh ke sini. Nggak mungkin kan? Anda di sini ya jatuh ke sana. Kalau di tengah, Anda akan leluasa kemanapun dan Anda tidak mengalami distorsi, tidak mengalami jatuh dari panggung dan sebagainya. Namanya distorsi. Jadi Anda tidak akan mengalami bentuk signal seperti ini. Ini utuh bawahnya, tapi di atas apa? Mengalami distorsi, ya, saturated karena ya tidak sempurna. Nah, Anda di tengah, ini namanya key point. Jadi kita operating point itu harus ditaruh di tengah supaya itu. Begitu juga bias harus kita taruh di tengah untuk kelas A ini. Kalau di pinggir sini tadi saya katakan hasilnya akan ada ke atasnya akan ini, di bawah Anda bisa genjot penuh, atas flat. Ya, dan ini adalah efisiensi yang paling tinggi, ya. Alasannya itu. Nah, nantinya energi yang akan dibuang oleh inputnya, input DC-nya, jadi supply DC-nya. Ini kalau gini kan Anda sudah tahu ya. Ini outputnya, ini adalah signal outputnya, akan goyang dari tengah ke atas, kembali lagi ke tengah, turun, naik lagi, dan terus dia berjoget istilahnya. Kalau penari itu di titik ini, di titik tengah ini. Nah, sekarang kalau kita melihat dari perspektif input DC-nya, power DC-nya, berarti yang dikeluarkan dayanya berapa? V-nya kan jelas ini kan ya, VDC ini kan, VDC di sini kan ya. Ini kan ya, level ini kan, ini VDC ini sama. Saya nulisnya di kanan. Terus IDC-nya berapa? Ini VAC ya. VAC kan wujud dari IDC, nanti juga bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau saya gambarkan dalam plot yang lain, ini instead of saya menggambarkan sebagai V, tapi saya sekarang pakai I bias. Saya boleh aja seperti ini kan ya. Bentuknya apa? I dan V itu kalau kita taruh di kolektor apa? Pasti perlawanan ya. Ini kan ya. Tapi nggak ada masalah sih. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang energi, energi ini kan P, energi itu apa? Saya tulis E aja ya. Itu sama dengan integral. Apa? VDC I apa? I load ya. I load-nya itu adalah I AC. Kan boleh aja DT. Nah, kalau integralnya dari satu cycle ke
2pi misalnya. Kan kita bisa merata-ratakan IAC ini. IAC ini rata-ratanya berapa? Ini naik. Ini kan IAC ya. Ini kan berarti rata-rata nantinya ya. Jadi ini sama dengan, nah kalau saya tulis sama dengan VDC-nya tetap terus kan, integral 0,2pi IAC dt. Ini kan sin ya. Sin plus apa? Nah gini. Kalau saya gambarkan lebih lanjut mungkin saya integral dari 0,2pi IAC-nya ini bisa kita gambarkan sebagai IB amplitudenya berapa? Nah, ditambah A atau IAC max sin T. Theta T itu adalah ini. Jadi kalau Anda integralkan, ini ada sin seperti ini kan, kalau Anda rata-ratakan ke 2pi, berarti yang ini akan menjadi 0. Jadi Anda akan mendapatkan VDC IB kali 2pi kan ya. Nah, dt-nya itu dalam bentuk 2pi. 2pi. Ini sebagai waktu ya, 2pi. Jadi Anda bisa mendapatkan powernya itu ini. Betul kan? Energi dibagi waktu itu kan power. Jadi power ini adalah power in yang akan dikeluarkan in average itu sama dengan VDC dikalikan I rata-ratanya. Clear? Sehingga kita bisa menulisnya, oke, ini dilanjut saja. Nah, saya hanya menyebutkan di sini. Ini saya sebutkan adalah VDC, yang saya sebut di depan tadi. Ini adalah ICQ, ini adalah IB yang saya tulis di depan tadi. Jadi secara umum kita bisa melihat ya power yang akan dikeluarkan oleh si supply DC Anda itu besarnya adalah VDC kali IB. Nah, sekarang kita berbicara tentang output power yang kita singkat dengan POAC. Nah, akan ada tegangan yang kita sebut sebagai, kita ke depan lagi ya. Kalau ini keseluruhan ini kita sebut sebagai apa? Swing total dari delta VCE. Ya kan yang mengalami fluktuasi ini kan VCE ya. Sedangkan ini apa? Ini adalah maksimum signalnya nanti. Delta VCE per 2 itu adalah V output AC ya, saya tulis gini AC, maksimum. Betul kan? Tegangan output, apa namanya, amplitude maksimum dari signal outputnya. Ya, nah kita menulisnya begini. Secara ringkas, VCE RMS itu apa nanti dulu. Tapi yang paling ini adalah kita sebutkan bahwa VCE RMS dikalikan IC RMS itu adalah PO atau daya yang di outputnya, daya signal yang ada di output. Kalau kita nyatakan dalam bentuk ini, bentuknya kan macam-macam ya, Anda
Anda bisa menyatakannya dalam I kuadrat R, atau VI, atau V kuadrat per R. Ya, ini masih umum, nanti baru akan kita jelaskan lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Dan konsep untuk efisiensi adalah daya output yang Anda dapatkan dalam bentuk daya signal, amplified signal, dibagi terhadap DC power yang telah dideliverikan ke dalam sirkuit tersebut. Ya, coba kita mulai sekarang mengulas ininya. Jadi tadi gini, tadi sudah saya gambar ya. Supaya optimum, ini optimumnya di sini ya. Jadi ini kalau ini adalah kita sebut VCE. Nah, titik yang paling di atas ini adalah 0 tentunya. Di sini adalah supply maksimum supply, voltage supply di DC-nya. Kita sebut VCC di sini. Jadi kita harapkan, tadi saya katakan kalau diisi penuh maka efisiensinya tertinggi. Kalau tidak diisi apa-apa maka efisiensinya adalah 0. Maka kita usahakan kita sekarang menghitung dalam kondisi maksimum, ya. Jadi efisiensi maksimumnya berapa? Oke, jadi kondisinya kita bayangkan akan mengalami seperti ini. Oke, nah VCE, maksimum VCE itu dari sini, dari bawah sini sampai ujung sini ya, sama dengan VCC kan. Maksimum current-nya ya pasti ini. Nah, maksimum ini adalah sebenarnya adalah peak to peak ya. Ini nih yang penting Anda ketahui. Tadi makanya harus dibagi dua nanti. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kenapa muncul rumus seperti ini? Kita sekarang coba kita lihat. Rumusnya kan tadi apa? PO AC sama dengan V. Saya sebut V0 aja ya. RMS dikalikan I0 RMS. Nah, sekarang V0 RMS itu apa? Kita sudah tahu di sini. Ini adalah V0 maksimum. Ya, itu kita akan tulis di sini. V0 maksimumnya berapa? Separuh dari VCC dibagi 2. I0 maksimum, IO maksimum bukan I0. IO maksimum sama dengan di sini IC PP ya dibagi 2 tentunya ya, sama dengan VCC per apa? 2 RC ya berarti ya, 2 RC. Betul ya? Sehingga kita bisa mengatakan RMS-nya berapa? VO RMS sama dengan VO RMS sama dengan VO max dibagi berapa? Oke, yang bisa jawab? Akar 2. Ya, akar 2. Begitu juga IO max. Oh, kok IO RMS, sorry. IO max dibagi akar 2. Ini kalau Anda kalikan jadi apa? Jadi PO AC sama dengan dalam kondisi maksimum ya. Dalam kondisi maksimum ya. Anda kalikan saja ini.
ya. Jadi VO max berarti VCC per 2 akar 2 dikalikan VCC per RC, di mana RC-nya itu sebagai RL ya. Jadi kita harus selalu ingat di sini dalam konteks rangkaian ini, RC itu sama dengan RL. Ya, R load. Dibagi berapa? 2 akar 2. Ini sama dengan VCC kuadrat dibagi RC dibagi berapa? 4 8 berarti ya, bagi 8. Oke, ini baru ketemu ini. Sekarang kalau DC-nya tadi ketemu berapa? DC itu PI DC-nya berapa? PI DC-nya berapa tadi? VCC dikalikan VCC per 2 RC ya. Betul kan ya? VCC per RC dibagi 2. Iya. Karena ini separuh di sini kan. Kita jatuhnya nanti di I-nya itu kan di separuh. Sehingga kita akan mendapatkan apa? VCC kuadrat per 2. Jadi N-nya dibagi 2, out-nya dibagi 8. Sehingga ya kita tahu langsung maksimum. Nah, selalu saya sebut maksimum percentage rasio efisiensi sama dengan maksimumnya itu 25%. Dalam kondisi rangkaian seperti ini, ya. Jika tadi yang saya katakan, jika signal yang dikuatkan itu semakin mengecil, maka efisiensinya juga semakin merendah, bahkan bisa menjadi 0 jika tidak ada signal input yang masuk ke dalam rangkaian tersebut. Karena apa? DC supply-nya tetap dibutuhkan, tetapi tidak ada output signalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, saya cukup clear ya. Nah, untuk engineering, untuk re-engineering, untuk meningkatkan efisiensinya, kemudian ya dipropos ada suatu usulan, oke, kita ubah sedikit supaya G-nya bukan G-nya, efisiensinya naik, yaitu dengan transform couple class A amplifier. Jadi tujuannya di samping untuk meningkatkan efisiensi, juga yang sampai 50% tadi, juga kita bisa mentransformasikan beban RL ini supaya match menjadi beban RL di sini. Ya, jadi ada suatu transformasi beban nantinya. Nah, saya tanya sebelum saya lanjutkan di sini. Jadi nantinya ini adalah suatu akal ya, akal manusia meningkatkan efisiensi sampai untuk kelas A ini masih kita sebut sebagai kelas A ya, karena kita tetap membutuhkan bias sampai 50% ya. Jadi 2 kali efisiensinya daripada yang metode yang sebelumnya. Nah, Anda pernah mendapatkan ini, transformasi impedans itu pernah Anda pelajari kan ya di kuliah apa? Rangkaian listrik kali ya? Pernah Anda dapatkan? Pernah Pak, di rangkaian listrik. Jadi seolah-olah, ya betul. Anda RL di sini dengan rasio N1 terhadap N2, maka Anda di sini akan mendapatkan tidak hanya
sama RL-nya, tapi adalah transformasi yang kita sebut sebagai RL aksen, ya, di mana itu nanti perkalian dari N1 bagi N2 kuadrat. Ya. Kita lihat hitungannya. Ya, Anda sudah tahu semua. V2, kalau kita memiliki rasio putaran atau rasio kumparan gulungan itu adalah N1 banding N2 dari primer ke sekunder, ya. Maka V2 per V1 itu sama dengan N2 per N1 seperti yang terlihat di sini, ya. Nah, kemudian I2-nya per I1 sama dengan N1 per N2. Ini sangat mendasar. Saya nyatanya, kenapa ini kok terbalik? V2 per V1 sama dengan N2 per N1, sedangkan I2 per I1 kok malah terbalik N1 per N2. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Dari rumusnya Pak, yang tadi P, kan kalau transformator itu kan membandingannya N-nya itu sebanding sama P. Karena P-nya itu V kali I, kalau misalkan kebalik nanti jadinya I-nya itu bakal berbanding terbalik kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya ulang lagi, betul. Jadi intinya dalam kondisi ideal, ya, ideal condition, P-in sama dengan P-out, gitu ya. Gitu kan maksud Anda? Iya Pak, betul Pak, maksud saya kayak gitu. V-in, P-out. Jadi V1 I1 sama dengan 1 sama dengan V2I2. Jadi kalau kita membandingkan V2 per V1 sama dengan I1 per I2. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau V2 per V1-nya sama dengan ini, berarti N2 per N1. Gitu kan? Sehingga yang ini duanya tetap di atas. Ya, saya cuma ingin supaya Anda ingat lagi yang ini. Yang I-nya yang terbalik. Oke, very good. Ya, ini sama saja. Saya nggak akan ulang. Oke, sekarang kita mendiskusikan di sini yang paling penting. Anda sudah belajar di rangkaian elektronika 1, ya, bahwa ini namanya output karakteristik. Namanya itu kan ya, karakteristik final transistor kan. Transistor bisa BJT, bisa FET ya. Karakteristik outputnya seperti ini. Kemudian Anda akan mendesain lokasi di mana Anda akan memulai pekerjaan Anda. Back and forth ya. Jadi atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Namanya titik operating point atau Q point. Oke. Nah, coba kita lihat. Sorry, ini dari gambar apa ya? Oke. Ini Anda sudah mengenalnya. Jadi kalau saya coba ini, saya refer ke gambar mana ini, lupa saya. Sebentar saya lihat dulu. VCC ya. Oke, gini. Tegangan di sini, ini adalah tegangan yang kita sebut sebagai sorry. Operating point akan ditentukan di sini ya, di mana kita tentukan dulu input ininya berapa. Sorry.
ini kan 6MA ini apa ini? Sebentar. Oh, anyway. Ini kita anggap saja ini adalah ini inputnya, ya. Input transistor dari base transistornya. Sedangkan di sebelah kanan sini adalah output kolektornya. Jadi 6 mA ini korespon terhadap 250 mA. Ya, ini kan di titik tengahnya di situ. Titik tengah dari DC yang melalui transformer. Kemudian karena adanya transformasi RL menjadi RL aksen. Nah, ini sudut ini kita sebut sebagai RL aksen. Ya. Jadi swing tegangan yang ada di VCE itu akan korespon terhadap ya arus yang ada di IC-nya kan ya di sini. Oke, rasanya itu yang akan didiskusikan di sini. Kita akan mencoba menganalisisnya seperti ini. Jadi kita mulai dari signal swing dan output AC power-nya. Oke. Ini VCE-nya. Jadi kita selalu ingat bahwa VCE minimum tidak boleh sama dengan 0, ya, tidak boleh sama dengan VE, ya. Jadi VCE tegangan antara ini tidak boleh sama dengan VE. Ya. Kalau ini 0, ini adalah VE. Sehingga tidak boleh sama dengan VE. Kenapa tidak boleh sama dengan VE? Karena kemudian kalau sama dengan VE, VCE-nya sama dengan VE, maka sorry. Kalau VCE-nya sama dengan 0, artinya kalau VCE sama dengan 0, berarti apa? VC itu sama dengan VE. Berarti nanti VBC menjadi apa? VBC itu kan harus reverse bias. Nah, kalau sama dengan VE, maka dia menjadi forward bias. Nah, transistor tidak bekerja karena dalam kondisi saturated, ya. Jadi memang ini kita harus tahu di sini. Jadi ini maksimumnya di sini. VCE PP-nya adalah VCE maksimum minus VCE minimum. Nah, kolektor current-nya peak to peak ya ini ya, ICE max. Nanti akan Anda lihat di sini dia berbalikan fase ya. Arus kolektor itu berbalikan fase dengan tegangan kolektor terhadap emiternya pasti. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah dapatkan sebelumnya bahwa VCE max minus VCE minimum itu sama dengan, kalau di depan tadi kita tulis sebagai VCC ya, secara umum ya, sebagai VCC. Tapi ini lebih teliti di sini. Ini kalau di depan tadi kita tulis, kita kan dapatnya ini adalah ini sebagai VCC tadi ya, kalau di depan sana ya, dalam beberapa slide sebelumnya. Ini nantinya adalah sama dengan VCC per RC kan dalam rumusan sebelumnya. Nah, ini kita nyatakan dalam IC max minus IC min.
Oke. Nah, ini perhitungan tambahan saja. Ya, kita nggak usah mengulas. Anda sudah tahu bahwa load-nya nanti sama dengan arus load RMS kuadrat kalikan load-nya, ya, resistan load-nya. Nah, sekarang kita coba menghitung apa yang ada di sini, ya. Nah, contoh di sini. Jadi Anda punya suatu calculate the AC power delivered to 8 ohm speaker. Jadi Anda punya speaker yang typically dia punya impedance 8 ohm, ya, seperti yang kita lihat di sini. Dan kemudian basis, ya, arus basisnya 6 mA, ya, seperti yang ada di gambar output karakteristik di depan. Dan input signalnya, ya, result in peak base current swing of 4 mA. Jadi apa namanya, operating IB-nya, arus base-nya adalah 6 mA. Kemudian kita ditanyakan di sini kalau input signal VI-nya, ya, itu inputnya mempunyai ini apa namanya, peak base-nya itu adalah 4 mA. Kita coba lihat di sini. Ini kita kembali lagi ke gambar di depan tadi, ya. Jadi titik operating point-nya di sini. Oke. Dan kita tahu tegangan VCC-nya. Ini VCC ini. 10 volt ini VCC kan, ya? Ya, VCC 10 volt. Ini adalah VCC. Jadi nanti tegangannya itu Anda tahu karena seolah-olah tegangannya itu bisa lebih dari 10 volt nantinya sebagai efek dari ini, ya, sebagai efek dari adanya transformer tadi. Betul kan? Transformer itu bisa memberikan tegangan balik, ya. Jadi tegangan baliknya nanti meskipun dia VCC-nya 10 volt, tapi dia bisa mengibatkan di sini dia tegangan di kolektornya itu bisa 20, kemudian bisa ke 0 dan seterusnya, ya. Ini adalah tempat untuk swing dari ininya. Swingnya di sini tentunya di aksis ini. Nah, VCE Q-nya ini 10 volt, ya. VCE Q-nya kan ini. Jadi kalau IB-nya 6 ampere, ya, VCE-nya, maka ICQ-nya berapa? Anda lihat di sini, Anda plotkan saja di sini, Anda dapat di sini kan. ICQ-nya sekian. Nah, kemudian kita dapatkan image dari load-nya adalah atau RL aksennya sama dengan N1 per N2 kuadrat kalikan RL. Ini kurang lebih 72 ohm. Ini akan meng-create ininya, apa namanya, load line-nya, AC load line-nya. Ini sebagai AC load line nantinya. Ya, jadi kita letakkan di situ. Jadi ini apa nilai ini, gradien ini adalah sama dengan 1 R L prime, ya kan, sebagai gradiennya. Nah, ini IC berarti jadi IC sama dengan VCE per RL ini. 10 volt dibagi 72 ohm, 139 mA. Ya.
Oke. Ya, sebagai ICQ-nya. Kemudian kita gambarkan poin A-nya. Ya, poin A mana? Poin A. Ini poin A ini. Itu ICQ plus IC. Jadi kita tadi sudah dapat ICQ-nya di sini ditambah IC, ya. IC ini sebagai bentuk apa? Ini jadi ini kan sama ini ya, gradiennya sama kan. Ini ditambah sana ini sebagai delta IC, ini kita tulis sebagai delta IC 139. Terus ke bawah sini. Oke. Nah, kita akan mendapatkan di sini sebentar. Ini kenapa kita VCI minimum ya, kita connect poin A through Q ini untuk mendapatkan this current swing of 4 mA peak, ya. The maksimum minimum kolektor current ini ya. Jadi VCI min sebentar, VCI min ini diambil di sini ya. VCI min bisa kita lihat dari grafik. Kemudian kita bisa mendapatkan IC min. Sebentar, IC min-nya berapa berarti di sini ya. Supaya kita bisa mendapatkan ininya nanti. Ini kan dibikin menjadi dan maksimumnya di sini nanti. VCE max 18. Nah, di sini kan titik-titik pertemuan ini. Segitiga ini yang akan menentukan nantinya. Ya. Nah, dari situ kita akan menentukan nanti ini dibagi 2 ya. Atau ini kali ini ya, yang atas segitiga atas ini dikalikan segitiga sisi bawahnya sini dibagi 8, kita dapatkan nilai ini. PO the maximum possible output signalnya adalah 0,477 watt ya. Nah, tentunya nanti akan dibandingkan dengan inputnya berapa. Nah, kita akan bicara efisiensi ininya kan, inputnya berapa? Di sini 1,4. Kalau kita hitung di sini seperti yang disebutkan tadi, DC-nya kan ini kan selalu di sini ya. 140 kalikan 10 kan. Ini kan harus selalu ada, besarnya adalah 1,4 watt. Ya. Sedangkan output AC-nya hanya 0,477 watt. Sehingga sisanya ini pasti akan menjadi disipasi panas. Coba kita lihat efisiensinya, kita dapatkan efisiensi 34,1. Dan ini lebih tinggi daripada kalau kita tidak menggunakan transformer, seperti contoh sebelumnya. Ya, jadi clear dengan menggunakan transformer, kita bisa meningkatkan efisiensi dari kelas A tersebut. Maksimumnya adalah 50%, ya. 50%. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Di sini sudah sampai 34 dan kelihatannya sudah mentok ya. Tapi kira-kira bisa ditingkatkan lagi nggak lebih dari 34? Dan apa yang harus kita ubah kalau kita ingin meningkatkan efisiensi tersebut? Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang punya pandangan nggak? Dengan konstelasi sirkuit seperti ini, apa yang bisa kita tingkatkan agar efisiensinya meningkat?
Ada yang punya ide? Coba Anda pikirkan kalau misalnya load line-nya ini sudutnya Anda ubah. Kira-kira akan meningkatkan efisiensi nggak? Yang bisa kita pikir itu ya, kalau cara berpikir apa namanya, kreatif ya. Kita tingkatkan load line-nya. Nah, kalau load line kita tingkatkan, ada kemungkinan kita bisa meningkatkan ininya. Load line itu bisa kita apa namanya, kita curamkan, artinya kita tingkatkan dengan cara satu, RL-nya kita tinggikan. Atau kalau RL-nya memang sudah standar segitu, apa yang kita lakukan? Rasio N1 terhadap N2 yang kita tingkatkan. Ya. Itu kurang lebih yang bisa kita inikan, dan secara rumus, dan kalau kita simpulkan, maka rumus itu bisa kita ubah dalam bentuk ya persen rasio efisiensi, itu sama dengan 50 ya dalam kurung seperti yang terlihat di sini, VCE maksimum minus VCE minimum dibagi VCE maksimum plus VCE minimum kuadrat ya. Jadi untuk meningkatkan itu, untuk meningkatkan efisiensi apa? Kalau terlihat seperti ini. Meningkatkan efisiensi tentunya adalah ini kan, memperbesar jarak delta ini kan. Jadi delta VCE ini harus yang membesar. Semakin membesar, rasanya dia akan meningkatkan nilai efisiensi tersebut. Ya. Anda bisa otak-atik itu dengan model sedikit, secara aljabar saja, Anda akan bisa melihat dengan meningkatkan delta VCE ini, maka nah ini ya, larger the value of VCE max and the smaller the value of ini, the closer the efficiency approach to ya. Jadi delta VCE-nya yang harus kita perbesar. Jadi itu. Oke, adik-adik, ada pertanyaan? Ini contoh-contoh rasanya Anda bisa melihat ya, efisiensinya bisa dengan apa nih namanya? Dengan supply yang 12 volt dengan output yang berbeda-beda ya. Maka efisiensinya Anda lihat pada saat ininya mengecil, VP-nya ya, VP-nya sorry ini 2 volt. Saya nggak tahu VP itu apa, lupa jadinya. Ya kurang lebih ini bisa Anda pelajari sendiri ya. Ada pertanyaan adik-adik? Mau izin bertanya Pak? Iya. Di slide yang sebelumnya itu memang VCE minimumnya bisa dibuat 0 Pak, supaya dapat 50% pas. VCE? Ya, VCE min-nya di slide sebelumnya itu dia 0 Pak, setelah dikurang VP. Yang mana? Yang ini? Iya, yang di iya yang di sini Pak. Itu dia, itu memang VCE-nya bisa dibuat 0 ya Pak ya. Jadi 50% pas. Sebentar. Saya sendiri juga nggak baca ini sama sekali. Calculate the efficiency of transformer couple class A amplifier for supply of 12 volts and output of, ini outputnya ini ya. Since VCEQ sama dengan VCC sama dengan the maximum and minimum of voltage swing are VCE max sama dengan VCEQ plus VP 24 volt. Ya, ada pertanyaan Anda ini? Iya Pak, itu ya, sebenarnya bisa atau enggak? Sebenarnya
Sebenarnya tidak, ya tergantung. Karena akan muncul distorsi sebenarnya kalau sampai ininya menjadi 0. Kan seperti sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Ini kan hanya contoh saja bahwa dengan apa namanya merubah-rubah itunya, outputnya itu kita bisa menghitung. Jadi inputnya yang kita ubah sehingga outputnya berubah. Dengan semakin membesarnya output, maka efisiensi akan semakin tinggi. Hanya tidak boleh sampai misalnya dia sampai VCE min-nya itu adalah 0. Ya, misalnya, bentar saya gambar di sini ya. Misalnya sampai di sini, karena apa? Bagian sinus yang bawah akan jadi terdistorsi, karena di sini kan tidak linear sebenarnya. Jadi ini garis, kalau kita menggambarkan ini harusnya, kalau kita gambarkan, kalau operasinya di sini, ini adalah garis linearnya di sini. Ya. Di sini mungkin, nah, titik ini kayak, kalau fade itu pinch off. Nah, di bawah pinch off dia adalah daerah di mana dia bukan untuk linear amplification. Ini kan digambarkan seolah-olah sampai di sini ya. Enggak, itu hanya sekedar ini saja. Semakin membesar, jadi intinya tidak akan pernah kalau kita inginnya linear amplification, ya kita jangan memanfaatkan sampai 50% efisiensi. Ya. Karena sebagian energi akan menjadi harmonik pasti, distorsi. Ya, VP itu adalah tegangan ininya, apa namanya, peak-nya ya, peak dari amplitude-nya, amplitude. Ada pertanyaan lain? Ini kan sekedar contoh saja bahwa kalau kita nge-push sampai maksimum itu bisa 50%. Tapi kalau yang kita gunakan signalnya kecil, contoh yang terakhir ini, signalnya kecil, maka efisiensinya rendah. Kalau misalnya VP-nya 0, tidak kita gunakan sama sekali, ya efisiensinya 0 kan ya. Kurang lebih itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas A tadi saya rasa sudah khatam kita. Semakin maju dunianya, orang mengembangkan teknik yang lain, yaitu diajukan di sini adalah kelas B amplifier. Ya, kelas B amplifier itu artinya apa? Untuk meningkatkan efisiensi kita potong. Jadi kalau sinusoidal berarti ada fase positif, ada fase negatif. Ya kan, ada di atas, ada di bawah. Nah, sewaktu di atas ini dilakukan oleh sirkuit yang berbeda dengan kalau dia pas kondisi fase di bawah. Sehingga apa? Bayangkan saja kalau kita menggambarkan yang ada di atas ini ya, saya gambarkan di sini. Kalau kita ini misalnya VCC-nya di sini. Kita mulainya dari sini ke sini. Ini akan jauh lebih efisien dalam penggunaan energi. Karena apa? Karena yang akan terbuang, ini kalau saya kotak begini, yang akan terbuang di transistor sebagai disipasi panas adalah yang saya arsir ini. Yang di dalamnya, yang putih ini adalah energi yang memang kita keluarkan. Ya. Berbeda dengan kalau kita gambar di kelas A sebelumnya, di mana, ya kan, di mana gini, kalau saya menggambarkan begini, energi yang kita buang itu adalah ini, yang saya arsir ini. Sehingga begitu besarnya energi yang kita buang dibandingkan kalau kita menggunakan P. Ini akal orang ya. Nah, ini satu sisi yang lain juga sama seperti ini juga. Sehingga kita akan jauh lebih efisien dengan menggunakan ini. Jadi kita memecah sirkuitnya itu 1/2
circuit untuk yang atas, 1/2 circuit untuk yang bawah. Ya. Ini yang kita sebut sebagai push pull. Apa push pull tuh? Dorong tarik operationnya karena atas bawah. Nah, ini terlihat dari nanti skematiknya. Nah, ada paling tidak ada dua cara yang sering digunakan orang, yaitu dengan menggunakan dua sumber tegangan, ya, seperti yang terlihat di sebelah kiri. Sebelah kiri di sini. Ini dua sumber tegangan kan atas bawah ya. Kemudian output masing-masing itu disambungkan ke load ya. Yang arahnya nanti current load-nya ini. Jadi tegangannya itu saling berlawanan nantinya ya. Komplement ya. Arusnya juga berlawanan. Jadi dia load-nya itu seperti mendapatkan signal AC saja. Baik tegangan maupun arus ya. Atau dengan cara satu tegangan saja di sini. Anda lihat di sini, maka pusat dari osilasinya itu ada di titik tengah di sini di antara kedua sirkuit tersebut dan dihubungkan dengan ini kapasitor kopling. Nah, ada keuntungan kerugiannya yang di sebelah kiri kerugiannya kita harus menyediakan power supply dengan 3 titik kan, plus ground minus ya. Keuntungannya kita tidak membutuhkan kapasitor besar, kopling kapasitor untuk menghubungkan dari sumber daya final ini ke load-nya. Sedangkan ini yang sebelah kanan di sini, keuntungannya tentunya sumber dayanya cuma satu, plus saja, plus VCC. Tapi kita membutuhkan kapasitor besar untuk menghubungkan dari sumber final ini ke load-nya. Ya, semuanya ada untung ruginya. Nah, kalau kita mencoba dalam amplifier, akustik amplifier, yang saya sering menyebutnya yang kiri ini adalah DC amplifier, karena kita tidak menggunakan coupling. Yang kanan kita sebut AC amplifier, karena kita menggunakan ini. Nah, sekarang berapa yang dikeluarkan? Sekarang kita bicara tentang daya yang dikeluarkan oleh input dari DC-nya ini. PIDC adalah VCC kali IDC. Tadi gambarnya di mana tadi? Nah, ini VCC kalikan IDC. Ya. Jadi kalau ini kan arus yang dikeluarkan kan ini ya. Arus DC-nya yang dikeluarkan ya mengikuti sinusoidalnya ini saja kan. Kita punya VCC, tegangan, arusnya mengikuti ini. Jadi rata-rata dari sinusoidal itu apa? Kalau Anda ingat rumus di bab 2 kalau nggak salah ya. Sorry. Anda masih ingat kan? Bagaimana kita merata-ratakan ini? Saya sudah lupa. Jadi kalau Anda punya ini full wave. Nah, di sini ini bisa IDC ya. Oke, ini I full wave ya. Full wave rectifier ya. Full wave rectifier. Rata-ratanya menghitungnya gimana caranya? Saya sudah lupa.
Jadi kurang lebih sinus. Amplitudenya saja ya. Sin theta. Sin theta sajalah. Dari 0 sampai apa? Pi ya tetanya ya. Yang kita integralkan kan itu. Akan didapat apa? I-nya integral sin itu berarti apa? Integral sin itu apa? Ada yang bisa jawab? Cos Pak, cos. Ya, cos theta 0 minus, kok minus sih, plus pi aja ya. Terus berapa ini? Minus i minus 1 minus 1 sama dengan minus plus ya 2i. Nah sekarang kalau di rata-rata kan dibagi pi berarti kan, betul nggak? Jadi IDC itu sama dengan ya ada rata-rata. Ini kan Anda integralkan, dijumlahkan semua, terus Anda rata-ratakan berarti 2 per pi. I max ya berarti, ini kan max ini, IM. Nanti lupa saya, IM. Imax-nya berapa nanti tinggal dimasukkan. 2 per pi, ya. Ini masuk di sini. Nah, 2 per pi, benar ya? IP. Ya, kurang lebih seperti itu ngitungnya. Jadi IDC-nya, nah karena yang satunya lagi juga akan mengalami sama, sehingga kita cuma fasenya beda ya. Tapi secara ini sama, jadi IDC-nya adalah sekian. Kita sudah mendapatkannya, dikalikan VCC. Nah, IP-nya itu apa? Pasti ada kaitannya dengan VCC kan. VCC dibagi entah RC, entah apa ya nantinya ya. Ya. Nah, sekarang output-nya bagaimana menghitungnya? VL kuadrat RMS per RL. Ya, betul. Kalau kita kaitkan dengan peak to peak, maka dibagi dengan 8. Tapi kalau cuma peak saja, bukan peak to peak, tapi hanya peak saja, jadi P saja. Jadi kalau peak to peak kan 2 amplitude ya. Kalau P saja, maka ya rumusnya ini. Oke. Sekarang kita bandingkan efisiensinya. Outputnya kita dapatkan VL kuadrat peak ya per 2 RL. Ini PCC. Sebentar. Oh, kita ini dulu. Kita IP ini harus kita nyatakan dalam bentuk VL dan RL ya. Anda lihat di sini, Anda dapatkan ini, Anda plug in ini ke dalam rumusan itu, maka Anda akan mendapatkan kondisi ini. Ya, kondisi ini angka ini. Ya. Kita bisa memaksakan, jadi maksimum nilainya adalah nilai ini. Seperti tadi digambarkan secara fisik, Anda bisa melihat tidak akan lebih dari itu, karena apa? Ini kan yang saya gambarkan kan, pasti selalu ada disipasi di sini. Nggak mungkin tidak. Jadi nilai yang menguncinya ya adalah pi per 4. Nah, sekarang tinggal Anda mengoptimalkan ini, VL-nya ini agar sama dengan VCC. Ya. Tidak akan mungkin juga, karena akan distorsi nantinya. Kita tetap menjaga nilainya. Nah, kondisi maksimumnya adalah ini.
Nah, pasti dalam operasional biasa, maka efisiensinya itu maksimumnya tidak akan mencapai ini ya. Karena kalau 78.5 itu dia akan terdistorsi. Ya, power disipatifnya tinggal Anda ini kan nanti problemnya ya seperti ini, contoh-contoh problemnya kalau Anda punya beberapa contoh di sini, amplifier yang mengalami yakin ininya berapa, efisiensi yang didapatkan berapa, disipasinya berapa. Nah, contoh yang mudah. Oke, adik-adik, ini sudah 9.37. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Ke kelas B belum selesai ini, saya masih banyak ini. Tapi saya harapkan ini bisa menjadi suatu landasan pemahaman bagaimana kita membedakan kelas-kelas itu. Dan juga Anda harus ingat bahwa oke, kelas A itu efisiensinya apa? Jauh lebih rendah daripada kelas B. Tapi apakah kelas A kemudian tidak kita gunakan? Masih kita gunakan nggak kira-kira kelas A? Coba ada yang bisa menjawab. Dengan keunggulan kelas A dan kerugiannya, apakah kita masih tetap perlu mempertahankan kelas A? Apalagi Anda melihat kelas B, oh ternyata efisiensinya jauh lebih, bukan jauh ya, tapi di atasnya. Kira-kira kelas A masih perlu kita gunakan nggak? Mungkin masih, Pak. Mungkin Ya. masih, Pak. Ya, Anda, ini saya tutup dulu ya.